Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama lengkap saya Vincentius Tamu Ama dengan NIM 2022210139. Saya salah satu mahasiswa prodi Administrasi Publik. Dengan video ini, dimana ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah reformasi administrasi. Jadi baik, pada konteks video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah perkembangan administrasi publik, di mana di situ ada salah satu tokoh. Ia adalah salah satu mantan presiden Amerika Serikat. Beliau bernama Woodrow Wilson, di mana Woodrow Wilson ini ia menyatakan bahwa banyak sekali para ilmuwan politik yang lupa bahwa kenyataannya lebih sulit mengimplementasikan konstitusi yang baik dibanding merumuskan konstitusi itu sendiri. Maka sayangnya itu untuk bisa mengimplementasikan konstitusi yang baik, maka diperlukanlah suatu ilmu. Nah, ilmu yang dikemukakan oleh Woodrow Wilson itu adalah ilmu administrasi. Dengan ilmu administrasi dia bisa mengimplementasikan konstitusi yang baik, begitu. Nah, dimana ilmu administrasi sendiri juga dia lebih pada mengelola pemerintahan sendiri dan menerapkan sistem merit. Dengan sistem merit ini dia bisa memisahkan urusan politik dengan urusan pelayanan publik, begitu. Kemudian Woodrow Wilson atau salah satu mantan presiden Amerika Serikat itu, ia menyatakan bahwa bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis, sehingga muncullah konsep all public administration, di mana konsep all public administration ini dia bertujuan untuk melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan yang netral dan profesional di dalam bekerja atau dalam melayani masyarakat itu sendiri, gitu. Nah, dalam konsep all public administration di situ terdapat masalah. Ya, salah satu masalahnya adalah krisis kekotaan, di mana adanya krisis kekotaan itu sehingga muncullah paradigma baru atau yang disebut dengan new public administration atau administrasi publik baru, gitu, dalam bisnisnya. Dimana munculnya new public administration ini, dimana dia bertujuan untuk menetralisir masalah-masalah yang ada, sehingga dengan adanya NPA atau new public administration ini dia mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada konsep all public administration tadi itu, ya seperti krisis itu, krisis kekotaan, krisis rasial. Dimana dengan adanya NPA atau new public administration dia bisa mengatasi masalah-masalah krisis itu tadi, begitu. Kemudian muncul lagi paradigma baru atau paradigma baru tadi munculnya paradigma baru tadi, yaitu new public management, di mana dalam NPA tadi, di mana pemerintah atau pemimpin negara di situ terdapat banyak sekali ketidakmampuan yang mereka miliki, begitu, sehingga munculnya NPM itu, yaitu new public management. Nah, dengan adanya new public management ini, di mana dia menekankan kepada para pemerintah untuk bisa memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah-masalah yang ada, begitu. Sehingga dengan adanya NPM atau new public management, pemerintah diwajibkan memiliki kemampuan yang benar-benar bisa mengatasi suatu masalah yang ada, sehingga masyarakat itu bisa hidup sejahtera dan hidup damai, begitu. Nah, kemudian ketika pemerintah atau pemimpin sudah memiliki kemampuan, tapi mereka tidak benar-benar melayani masyarakat, mereka tidak sungguh-sungguh melayani masyarakat. Jadi apa kepentingan masyarakat, mereka tidak peduli itu, mereka hanya lebih mengutamakan diri mereka sendiri, begitu. Sehingga munculnya NPS, itu paradigma yang keempat.
yaitu NPS, New Public Service, di mana New Public Service ini dia menekankan kepada para pemimpin yang tadinya mereka memiliki kemampuan, mereka harus benar-benar melayani masyarakat sehingga masyarakat bisa hidup sejahtera dan hidup damai dalam kehidupan masyarakat itu sendiri begitu. Jadi ada 4 paradigma yang saya jelaskan, yaitu ada All Public Administration, New Public Administrasi, New Public Management, dan New Public Service. Jadi keempat paradigma ini mereka mereka dirubah karena adanya masalah-masalah yang mereka alami. Seperti tadi All Public Administration, di mana terdapat krisis, terdapat masalah, sehingga munculnya NPA atau New Public Administrasi mengatasi masalah-masalah krisis tadi. Namun dalam NPA itu terdapat juga masalah di mana para pemimpin atau para pemerintah itu tidak memiliki kemampuan dalam mengatasi suatu masalah yang ada di masyarakat, sehingga munculnya NPM ini di mana dia menekankan kepada pemerintah untuk benar-benar memiliki kemampuan dalam diri mereka sendiri untuk bisa mengatasi suatu persoalan yang ada di dalam masyarakat. Nah, dalam NPM, ketika tadi pemimpin atau pemerintah itu sudah memiliki kemampuan dalam diri mereka sendiri, mereka sudah bisa mengatasi masalah, tapi kebijakan pemerintah atau pemerintah baru atau pemimpin baru, mereka memang sudah memiliki kemampuan, tapi mereka tidak benar-benar melayani masyarakat, mereka tidak benar-benar bekerja untuk masyarakat, sehingga munculnya NPS ini di mana dia menekankan kepada pemerintah yang tadinya sudah memiliki kemampuan, tapi mereka tidak bekerja untuk masyarakat, mereka tidak melayani masyarakat. Maka di NPS mereka menuntut atau pemerintah dituntut untuk benar-benar bisa melayani masyarakat dengan kemampuan yang mereka miliki. Ketika pemerintah dia memiliki kemampuan dalam melayani, dalam salah satu contohnya itu salah satu contohnya itu di mana dalam pembuatan KTP, di mana di situ dilihat pemerintah yang bekerja profesional, netral, tidak pilih kasih. Di situ dilihat apakah mereka sungguh-sungguh bekerja untuk masyarakat, apakah hanya mereka bekerja untuk kepentingan mereka sendiri, walaupun mereka sudah memiliki kemampuan tapi mereka tidak bekerja untuk masyarakat. Di situ dilihat begitu. Mungkin terkait dengan sejarah perkembangan paradigma yang bisa saya jelaskan. Jikalau ada salah kata atau salah penjelasan, salah penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian pemaparan terkait dengan sejarah perkembangan paradigma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.